Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini pembelajaran IPA dengan materi bab 1 dengan subbab pengukuran. Kemarin sampean sudah menerima materi tentang besaran dan satuan, kemudian satuan baku dan satuan tak baku. Sekarang pembelajaran kita untuk bab 1 dengan materi pengukuran. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pengukuran. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam alat ukur. Yang ketiga, peserta didik dapat menggunakan alat ukur sederhana. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan pengukuran? Pengukuran adalah membandingkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur sebagai satuannya. Macam-macam alat ukur. Ada 4 alat ukur, ada 4 kelompok. Yang pertama alat ukur panjang. Contohnya mistar atau penggaris. Mungkin kalian sudah familiar, sudah biasa melihat mistar. Kemudian jangka sorong, mikrometer skrup. Yang kedua alat ukur massa. Ada neraca Ohaus, neraca sama lengan, neraca 4 lengan, neraca digital. Kemudian alat ukur waktu. Ada stopwatch, alat ukur suhu, ada termometer. Ini contoh gambar alat ukurnya. Ini untuk alat ukur panjang. Yang kalian lihat sebelah kiri adalah mistar, penggaris yang biasa kalian gunakan pada saat di SD. Kemudian ada pita ukur yang biasa digunakan oleh orang-orang yang menjahit. Kemudian ada roll meter, ya. Ada 2 roll meter yang sebelah atas ini roll meter yang digunakan biasanya pada saat kita mengukur mau membuat benda tertentu, misalkan meja, atau mengukur panjangnya pintu, menggunakan ini. Sedangkan ini roll meter yang biasa digunakan untuk mengukur ruangan. Ini lebih panjang. Yang kanan atas ini adalah jangka sorong. Mungkin kalian baru melihat. Ini di SMP sudah diperkenalkan, ini namanya jangka sorong. Sedangkan yang bawah ini namanya mikrometer skrup. Ini contoh alat ukur massa. Ini alat ukur untuk benda kecil. Untuk alat ukur massa sebetulnya tidak hanya ini, masih banyak sekali. Untuk ukuran-ukuran besar bisa sama lihat misalkan di pasar atau di toko-toko. Itu mungkin sudah biasa dilihat oleh kalian. Sedangkan untuk yang ukuran kecil ini saya contohkan ada neraca Ohaus digital, ada neraca Ohaus 2 lengan, ada neraca Ohaus 3 lengan, dan ada neraca Ohaus 4 lengan. Ini yang kita gunakan di laboratorium IPA yang kecil seperti ini, karena di laboratorium IPA bendanya memang sangat kecil-kecil. Ini contoh alat ukur waktu yang kita gunakan di laboratorium, yaitu stopwatch. Ini yang saya tampilkan adalah stopwatch analog. Ada juga yang stopwatch digital, tapi tidak saya tampilkan di sini.
Kemudian ini alat ukur suhu, saya contohkan satu termometer badan. Sebetulnya termometer ini nggak cuma termometer badan saja, banyak sekali termometer. Ada termometer ruang. Ya. Nanti kalau misalkan sampean belajar tentang macam-macam termometer, di bab selanjutnya akan tahu macam-macam termometer. Kemudian cara mengukur benda menggunakan mistar. Dan perhatikan, ini bendanya yang biru ini, kemudian ini mistar atau penggaris yang kita pakai. Kita mulai menggunakan penggaris, itu ditunjukkan oleh anak panah merah ini. Jadi anak panah merah ini dipakai awal kalau misalkan sampai sudah terbiasa menggunakan mistar. Nah, di sini menunjukkan angka 0. Sehingga di sini saya tuliskan pada panah 1 itu sama dengan atau angkanya angka 0. Kemudian angka yang kedua itu ditunjukkan oleh anak panah 2. Di sini terbaca 2,5 cm. Sehingga panjang benda adalah 2,5 dikurangi 0. Maka panjang benda biru ini menunjukkan panjangnya 2,5 cm. Model pengukuran seperti ini sudah biasa kalian lakukan. Cuman dalam soal, terkadang ada bentuk soal yang seperti ini, di mana diawali tidak dengan angka 0. Maka caranya, kalian lihat, ini ada anak panah merah. Anak panah merah ini menunjukkan angka 4 cm. Anak panah yang kedua ditunjukkan oleh anak panah kuning, menunjukkan angka 7,5 cm. Sehingga panjang pensil itu sama dengan 7,5 cm dikurangi 4 cm. Ketemu 3,5 cm. Saya lanjutkan cara mengukur diameter benda dengan jangka sorong. Ya. Fungsinya jangka sorong adalah untuk mengukur diameter benda kecil. Ini adalah gambar alat ukur yang real, yang nyata, yang ada di laboratorium IPA kita. Kemudian ini adalah bagian-bagian jangka sorong. Yang pertama ada rahang tetap atas, ada rahang tetap bawah. Yang dikatakan rahang tetap karena dia tidak bisa bergerak. Kemudian di sini ada rahang sorong atas, ada rahang sorong bawah. Yang dikatakan rahang sorong karena dia bisa bergerak maju mundur. Di sini ada tombol kunci, fungsinya pada saat benda itu sudah diletakkan di antara rahang tetap dan rahang sorong, supaya rahang sorongnya tidak bergerak dan hasil dari pengukuran tidak bergeser, maka tombol kunci ini dirapatkan. Kemudian di sini ada dua skala. Skala yang ada di rahang tetap ini namanya skala utama. Yang bawah menggunakan satuan cm, sedangkan yang atas menggunakan satuan inci. Pada
rahang sorong juga ada yang dinamakan skala Nonius. Sama, yang bawah adalah skala Nonius dengan satuan senti, yang atas dengan satuan inci. Kemudian ini tangkai ukur kedalaman. Jadi mengukur kedalaman benda kecil ini. Untuk rahang tetap dan rahang sorong bawah, jadi rahang bawah gunanya untuk mengukur diameter luar. Sedangkan untuk rahang atas, ya ini rahang atas, fungsinya untuk mengukur diameter dalam dari benda yang kecil. Nah, pada soal, jadi kebanyakan soal ini tidak digambarkan dalam bentuk jangka sorong seperti ini, tapi bentuk soalnya adalah seperti ini, di mana yang atas adalah skala utama, sedangkan yang bawah adalah skala Nonius. Ini cara membaca jangka sorong. Kita membaca yang pertama adalah skala utama. Ini yang atas dari gambar ini adalah skala utama. Yang bawah adalah skala Nonius. Untuk membaca skala utama, lihat gambar di atas. 21 mm atau 2,1 cm. Yang jadi patokan adalah 0 dari Nonius. Jadi angka 0 dari Nonius. Kemudian kita lihat atasnya dari skala utama, maka garis yang ditunjukkan di depan 0 dari Nonius itu adalah skala utama dari pengukuran. Sehingga kalau di sini kita lihat ini ada garis merah ini terletak di depan 0 dari Nonius, maka ini hasil pengukurannya. Ketemu 2,1 cm. Kemudian untuk skala Noniusnya, dilihat dari garis-garis yang ada di bawah ini, di mana ini adalah skala Nonius, yang paling lurus skala utama. Kalian lihat ini, yang di sini digambarkan ada titik-titik. Ini paling lurus, yang lain tidak terlalu lurus, ada gesernya sedikit. Ini paling lurus, sehingga terbentuk garis lurus. Maka ini adalah nilai dari skala Noniusnya. Di sini menunjukkan 0,03 cm. Saya berikan contoh soal. Kalian ingat, di atas ini yang ada angka 7, 8, 9 ini adalah skala utama. Sedangkan yang ada angka 0 dan 10 ini yang bawah ini adalah skala Nonius. Sekarang kita membaca skala utama terlebih dahulu. Yang harus kita lihat terlebih dahulu adalah angka 0 pada skala Nonius. Di sini saya tunjukkan dengan panah biru. Ya, itu adalah 0 dari skala Nonius. Sehingga angka skala utama ditunjukkan oleh anak panah merah. Jadi di depan 0 dari Nonius. Maka skala utama yang ditunjukkan oleh anak panah merah adalah 77 mm atau 7,7 cm. Kemudian skala yang ditunjukkan oleh panah hijau itu menunjukkan
skala utama yang lurus dengan skala Nonius. Sehingga dari sini akan ditemukan atau akan dibaca hasil pengukuran dari skala Nonius. Di sini tertera, kita hitung dari samping 1, 2, 3, 4, 5. Jadi garis kelima dari skala Nonius yang paling lurus skala utama. Maka ketemu 0,5 mm atau sama dengan 0,0 cm. Sehingga hasil pengukuran jangka sorong kita jumlahkan antara hasil skala utama ditambah dengan hasil skala Nonius. Di sini dari soal ini kita ketemukan tadi 7,7 cm ditambah 0,05 cm. Maka ketemu 7,75 cm. Demikian anak-anak cara membaca jangka sorong juga mistar. Mudah-mudahan kalian lebih paham dan lebih jelas. Dan untuk tugasnya nanti akan saya berikan linknya sendiri. Kita nanti ketemu di Google Classroom. Demikian pembahasan pengukuran dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.